Kataku juga apa? Oke, kita mulai ya. Untuk Vicon hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar. wabarakatuh. Dengar, Bu. Oke. Oke, hari ini kita laksanakan video conference untuk persiapan UAS. Oke, sebentar ya. Ini sudah muncul? Halo? Sudah, Bu. Bu, Oke. sudah. Sudah, Bu. Oke, sebelum ke materi, ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan penilaian akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, ini kan kelas paralel ya, kelas gabungan antara kelas IT 103 dengan 105. Oke, sebelumnya ini saya cek dulu 103 ya. Oke, jadi sampai saat ini, jadi kan nilai itu kan untuk mencapai nilai akhir itu kita harus memenuhi semua parameter penilaian, baik tugas, UTS, UAS, dan kehadiran. Nah, ini ada masing-masing bobotnya nih. Tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan kehadiran 30%. Nah, untuk rekan-rekan semua, sampai sekarang nilai sudah saya pindahkan dari Adlink ke si akad ya. Jadi sudah saya importkan. Nilainya apa? Ada tugas dan UTS. Nah, berarti kan berarti udah ada 40% ya.
40% dari semuanya, lalu rekan-rekan semua sudah ada kehadiran ya. Kehadiran ini kan sudah saya update sampai sesi 14. Nah, 14 itu berarti kan kalau hadir semua, berarti kan 87,5. Ini bobotnya ya. Nah, meskipun rekan-rekan semua sudah mengerjakan tugas, UTS, dan kehadiran, nih, ini kan ada komponennya nih, masuk semua kan? Tapi grade-nya masih dapat D nih, ya kan? Nah, berarti gimana nih caranya supaya dapat grade A? Gimana nih? Gimana nih? Kehadiran sama UAS, Bu. Harus ada penilaian di UAS. Berarti rekan-rekan semua wajib mengumpulkan UAS sesuai dengan jadwalnya. Jangan telat, jangan ketinggalan ya. Jadi sebelum deadline ditutup, nilai UAS harus sudah ada. Nah, berarti kan kalau misalnya nilai UAS-nya 70 deh, 70. Grade-nya kira-kira dapat berapa nih? 70. 70 dapat A kan? Nah, kalau 70 aja grade-nya dapat A. Nah, sayang sekali kalau rekan-rekan semua mengabaikan salah satu komponen tugas penilaian ini. Gitu ya. Jadi intinya karena ini mau tutup semester ini akan berakhir, jadi usahakan untuk UAS ini harus fokus, harus cepat dikerjakan. Ya, jadi rekan-rekan semua bebannya UAS aja, nggak ada tugas lagi. Ya, tugas sama kehadiran nanti, kehadiran di sesi 15. Nah, kalau rekan-rekan semua mengumpulkan UAS, berarti presensi di kehadiran sesi 16 otomatis hadir. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait penilaian? Tidak ada, Bu. Aman ya? Oke, sekarang kita ke materi. Oke, bentar. Oke, ini muncul ya. Nah, ini ya. Oke, ini sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk di persiapan UAS itu adalah materi string. Nih, string ini adalah tipe data. Ya, salah satu tipe data. Oke, Bu, bagaimana jika tidak mengerjakan UTS? Maaf, pertanyaannya telat. Ya, itu berarti nggak ada nilainya ya. Oke, sesi 15 baru nanyain UTS gitu ya. Itu udah terlewat waktunya ya. Oke, sekarang ke materi. Ini tentang string yaitu tipe data. Tipe data untuk teks. Nah, ini capaiannya yaitu nanti rekan-rekan semua mampu mengetahui tipe data string, ya, lalu mampu menggunakan string dalam program. Oke, sekarang kita ke definisi. Nah, C++ ini mempunyai dua tipe data string. Jadi string itu ada dua tipe ya. Bisa ada menggunakan C-style karakter string dan menggunakan class string. Nah, ini ada di fungsi standar C++. Nah, kita lihat di sini untuk C-style karakter stringnya, berarti kan di sini adalah original dari C language-nya. Ya, berarti dengan kelanjutan untuk mensupport bahasa C++. Ya, jadi bahasa C dulu, baru C++.
plus. Nah, di sini untuk string ini kita terminat itu kan artinya apa nih? Akhir karakter itu ditandai dengan slice null atau 0 karakter. Artinya berarti tidak ada karakter lagi. Nah, kita lihat nih. Kalau ingin mencetak kata hello, gitu ya, kata hello, berarti kan kita butuh array. Array itu apa sih? Array itu kan dia alokasi atau ukuran untuk menyimpan tipe data karakter. Jadi disimpan ke dalam array. Ya. Nah, di sini kita harus hitung untuk mendeklarasikan tipe data string ini kan ada berapa karakter di sini? Coba hitung. Ada berapa? Hello itu ada berapa karakter sih? 6, Bu. Ada 6 karakter. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ini untuk sintaksnya seperti ini. Tipe datanya char, ya. Lalu ada variabel. Variabelnya apa? Misalnya greeting. Nah, karena ini disimpan ke dalam array, berarti simbolnya kurung siku. Berapa sih alokasi karakter untuk hello maksimalnya? Berarti ada 6. Kalau ingin hello tapi 3, boleh nggak di sini? Boleh nggak 3? Tapi kita isi hello. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Tidak bisa. Berarti ini harus karakter maksimal dari katanya. Nah, berarti kalau kita mengikuti aturan inisialisasi dari array, maka kita harus menuliskan seperti statement yang di atas. Berarti gini, char, greeting, kurung buka, kurung tutup, hello. Nah, ini kok kosong, kenapa sih? Kosong gini artinya apa? Artinya ini dibebaskan, tidak dibatasi maksimal karakter jumlahnya. Jadi ini bisa nih. Gitu ya. Mau per kata atau per huruf. H, E, L, L, O. Kalau per kata seperti ini. Nah, dari definisi tipe data string ini, paham nggak? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang ke strukturnya. Nah, berarti kan kita bicara array ya. Nah, kalau array berarti kan kita butuh ruang nih. Ya kan tempat-tempat array itu kan tempat-tempat untuk menyimpan data. Nah, datanya apa sih? Ya ini tipe data string, misalnya hello. Berarti kalau ada array, berarti kita hitung indeksnya dari 0 sebelah kiri. H itu indeks ke 0, E itu indeks ke 1, lalu jangan lupa akhir dari indeks terakhir dari string ini ke 5. Slice 0. Gitu ya. Nah, ini baru address dari memorinya. Ya. 2351, 2352 sampai 2356. Ini address dari memori, ini variabelnya, ini indeksnya. Nah, berarti di sini apa nih? Nah, berarti kalau kita baca statement yang ini maksudnya gimana? Berarti kita nggak bisa nih mengisikan karakter yang kosong. Ya, misalnya ini kan mentok di indeks keempat kan. Nah, karena ini kosong, kita isi dengan slice 0. Nah, ini kan artinya secara otomatis.
Otomatis tempat 0 itu ada di akhir string. Ya, kalau kita ingin inisialisasi di array. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke program. Nah, ini program untuk mencetak apa sih? Cetak apa nih? Greeting message, Bu. Oke, ini untuk mencetak kata apa nih? Greeting Kata message, Bu. hello. Apa? Oke, greeting message hello. Ya, kita analisa nih. Tanpa kita mengcompile programnya, kita bisa kelihatan nih, oh outputnya ini gitu ya. Kita analisa ini include IOStream untuk apa nih? File header untuk membuka fungsi input output termasuk cout, in gitu ya. Nah, ini kita harus deklarasikan headernya. Selanjutnya using namespace std artinya apa? Standar input output. Berarti ada inputnya, ada outputnya, ya. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi itu ada di mana sih? Integer main. Nah, ini nih kurung buka apa nih? Kurung buka karawal sampai tutup kurawal. Nah, pertanyaannya ini ada berapa tipe data? Tipe datanya ada berapa nih? Satu ya, Bu? Ada Satu. berapa? Tipe datanya? Satu. Ya, Tipe satu. datanya ada satu. Tipe datanya karakter, variabelnya apa? Greeting. Greeting. Nah, ini ya, untuk array-nya maksimal 6 karakter yang berisi karakter H, E, L, L, O, dan akhir dari karakternya. Karakter yang kosong maksudnya. Nah, untuk per karakter itu menggunakan kutip satu. Nih ya, kutip satu nih. Nah, sekarang ada cout ini untuk apa? Mencetak output ya. Iya, Bu. Cout berarti kan output. Outputnya apa? Oh, berarti kalau di dalam kutip berarti ada greeting message. Berarti ini outputnya nih. Outputnya ini. Nah, lalu ada cout lagi. Cout-nya ada variabel greeting. Di mana variabel greeting ini diambil dari mana? Greeting diambil dari Dari char greeting itu, Bu. char greeting ini. Aduh, kejauhan. Gini ya. Nah, jadi kan penulisannya sama, warnanya sama. Berarti dari variabel greeting ini, yang di mana greeting ini sudah ada karakter berisi H, E, L, L, O. Berarti kalau kita compile dan execute programnya, nanti hasilnya adalah ini. 1 dan 2. Berurutan greeting message, titik 2, hello. Oke, sampai sini jelas nggak? Untuk string. Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang ini ada apa nih? Function dan purpose-nya. Oke, ada beberapa fungsi nih untuk tipe data string. Terlihat dari kata str. Str itu kan string nih. Ada string copy, artinya apa? Mengkopikan string S2 ke S1. Ini S ini tuh kan stringnya nih. Ya, berarti kalau strcpy berarti copy. Kalau strcat apa? Ini ngapain sih? Coba diucapin nih apa nih? Spellingnya.
ini adalah apa nih? Mengurutkan ya. Mengurutkan dari string S2 sampai ke akhir S1 gitu. Berarti meskipun di sininya S1 dulu, tapi nanti akan diurutkan. Oke, selanjutnya ada STR len. Nah, len berarti length. Length itu apa sih? Panjang, berarti menghitung panjangnya karakter. Kalau ini hello itu kan, kalau kita pakai fungsi strlen, berarti apa? Isinya. Isinya 6. Lalu ada strcmp, apa nih? Return. Nah, return ini kan harus ada perbandingan. Nah, ini ya, return 0 nih. Berarti kan mengembalikan nilai 0. Outputnya akan 0 jika string 1 dan 2 itu sama. Ya, sama isinya. Lalu kalau kurang dari 0, berarti kan di sini kalau S1 kurang dari S2. Kalau lebih berarti S1 kurang lebih besar dari S2. Nah, sekarang return pointer. Nah, ini menggunakan pointer untuk ngasih tanda karakter yang pertama itu yang mana. Ini menggunakan CH. Nah, sekarang ada STR. Nah, ini apa nih? Kalau ini karakter, kalau ini untuk string. Kalau string per kata, karakter per huruf. Gitu ya. Jadi ini masing-masing diberi pointer. Oke, kita lihat contoh. Nah, outputnya apa nih? Ada nggak di sini? Enggak. Outputnya apa sih? Udah. Oke, kita analisa ya. Kita langsung ke fungsi ya. Fungsi itu kan dari integer main ya sampai return 0. Berarti di sini ada 4 variabel ya. Ada tipe data karakter dan integer. Nah, integer ini untuk variabel len. Nah, berarti ini isinya angka. Kalau ini karakter. Oke. Untuk string hello maksimal 10, ya kan? String word maksimal 10. Lalu untuk variabel str3 ini nggak ada isinya. Nah, sekarang apa nih? Kita gunakan strcpy. Kita string copy. Ya, string copy dari ini ke sini. Nah, str1 sama str3. Gitu ya. 3 sama 1, oke, string copy. Nanti ini outputnya string copy str3 str1 adalah, berarti ini yang dipanggil nih, variabel str3 itu apa? Isinya apa sih? Kosong, Bu. Isinya kosong, oke. Sekarang kalau ini isinya Mengurutkan, Bu. strl1. Ini bisa ini gambar bukan ya? Sebentar ya, kita coba ke aplikasi. Nah, gambar lagi. Enaknya dipraktekan. Nah, ini muncul ya. Muncul ini. Halo, halo.
Muncul, Bu. Nah, kita praktekin deh. Kita praktekin biar lebih jelas. Nah, sampai sini ya. Yang pertama apa? Char STR1 ya. Iya, Bu. STR1. Nah, kalau string itu kan dia ada isinya kan. Isinya berapa? Ini 10. Nah, selanjutnya hello. Gini kan. Sampai string 3. Nah, berapa ini word ya? Oke, ini nggak ada isinya, berarti kan diakhiri titik koma. Nah, selanjutnya ada tipe data integer, variabel length. Oke, sekarang ke contoh fungsinya. strcpy. Oke, strcpy gimana nih? Kita ngetes fungsi ini gitu loh. Berarti kan apa yang mau di itu? str2, str1. Ya. Nah, lalu cout, kita ingin melihat outputnya kan. Ya, outputnya apa? Ini di copy, ya kan? Lalu di sini titik 2. Nah, lalu variabel yang dipanggil itu apa? Berarti kan pakai gini. Nah, kurung siku. str3. Ini lalu ada spasinya menggunakan n. Gini ya. Coba kita run. Error. Apa tuh errornya? Kalau kalau ada error jangan panik ya. Rekan-rekan semua kalau ngoding error, aduh panik gitu, langsung langsung sedih gitu. Jangan dulu sedih ya kalau ada error gini. Dibaca nih. Apa yang errornya? Error katanya di line 10 sama 13 tuh kan. 10 sama 13 errornya ada titik koma. Oh, ini belum ada titik koma katanya, ya udah. Terus baris 13 apa errornya? Gak dideklarasikan untuk si out. Nah, berarti gimana? Si out ini nggak dideklarasikan. Makanya dia nggak ngedetect untuk fungsi si out ini tuh. std, apa nih? std titik, oke kita pakai ini. Bentar. Coba ada yang memicu error gak kira-kira nih? Include IOStream, udah. Di sini using name space std. Nah, oh, coba kalau kalau udah dideklarasikan std-nya, berarti ini nggak usah kan ya? Nah, gini aja boleh nggak sih? Boleh, Bu. Coba. Pak, masih error. Baca lagi. Apa tuh errornya? Overload katanya. Did you mean error reference over function? Kenapa ya error ya? Return 0 nggak ada ya? Oh iya, belum ditutup guys. Belum ditutup. Ya kan? Kita return 0. Coba error nggak? Error lagi.
L ya elah. Nah, len warning unused variable len katanya. Apa nih? Kenapa error nih? Ada yang tahu nggak? String mat ya, coba. Coba pakai include mat. Error juga. Iya, string. Kenapa di error nih? Nah, muncul string copy dari str3 dan str1 itu hello. Oke. Ngeh gak nih maksudnya nih? Coba ya saya run lagi. Nah, masih ada ini apa sih? Itu karena variabelnya tidak digunakan, Bu. Gak digunakan ya? str2 kan udah nih. Ini len juga. Oh, len ini dia kebaca fungsi. Coba saya ganti panjang. Coba ya. Masih ya. Panjangnya length kurang GTH Ibu tadi. Kenapa? Tadi lengthnya kurang GTH. GTH gini. Itu karena itu, Bu. Jadi variabelnya dibuat tapi tidak pernah digunakan. Iya ya. Jadi warning aja ya ini ya. Iya. Oke. Gak apa-apa lah ya. Ini masalah nggak? Oh, kalau di komen warningnya hilang, Bu. Tapi nggak ngaruh ke codingan juga karena itu nggak pernah Coba compile dulu ya. Iya, masih ya. Oke. Ya, udah muncul nih outputnya. String copy dari variabel str3 dan variabel str1 itu adalah hello. Kenapa? Artinya, berarti ini mengkopikan string dari str3, bentar, dari str1 ke 3, artinya ya. Kita gunakan komen itu gimana? Slash ya. Copy string dari variabel str1 ke str3 gitu ya. Jadi di sininya 3 str3 berarti artinya apa? Karakter yang str3 ini kan nggak ada isinya nih, tapi dengan menggunakan string copy berarti kan mengkopikan dari string 1 nih ke string 1 ini yang dimana sudah berisi hello gitu ya. Nah, ini dikopikan ke variabel str3. Jadi hasilnya hello. Gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi?
str apa cat ya. Oke, str cat itu apa? st satu 1,2. Set, set. Nah, baru difungsikan. Oke, ini copy. Nah, yang dikopikan apa? Ini kan yang cat. Ini nggak pakai S ya. Oke, berarti ini 1, ini 2. Di sininya 1. Oke, outputnya apa nih? Kita mau ngecek fungsi ini buat apa sih? strcat ya. Kita run. Nah, hello world. Artinya apa? Penggabungan Bu antara string 1 dengan string 2. Oke. Gabungan string 1 dan beneran nih. Gabung string. Kalau beneran gabung string, kalau saya balik stringnya boleh nggak? Nih, ini 2, ini 1, berarti ini 2. 1, ini 2. Apa yang akan terjadi? Word hello ya, harusnya ya. Ya Bu. Word hello world. Ininya ada nih. Ayo. Kenapa tuh? Karena di sini str1 ini isinya siapa? str1 ini kan dia hello world kan? Nah, karena ditambah dengan str2 berarti digabung. Berarti yang terakhir variabel ini isinya apa? Gitu ya. Ya nggak? Halo, Iya Bu. coba ini outputnya apa? str1. Ini kan? Nih, tuh. Kalau ini digabung, si ini kan masih dipakai kan? Ya nggak? str1 ini kan masih dipakai, berarti nilai dari variabel terakhir yang digunakan. Ini yang dipanggil nih, hello world-nya. Ya, berarti stl2 tadi apa? Yang 2 itu isinya apa? 2 itu belum dipakai kan? Word, berarti kalau digabungin berarti word, hello, word. Bener. Ya, oke. Apalagi? Sekarang len. Nah, len ini kita len sama dengan strlen. Oke, apa yang mau dihitung? Coba kalau ini. Nah, boleh nggak? Langsung kita kasih outputnya si out ini berarti copy aja nih dari sini. Nah, kalau output kan dia pakai pakai kutip kan. Nah, set terus titik 2. Nah, ini apa yang itu variabel yang dipanggil apa? Variabel len-nya Bu. Len-nya, ya kan? Baru ditutup. NL. Gini, error gak nih kira-kira nih? Enggak Bu.
Saya udah coba. Udah lah ya, coba run. Mana nih? Nah, ada 15. STL yang 2, beneran nggak? Yang 2 yang mana sih? Variabel yang 2 yang mana? Yang Ayo, hasilnya world, hello world itu. yang ini, yang terakhir, berarti ini kan? Ini termasuk variabel 2. Berarti supaya jelas sini. Ini juga nih. Menghitung jumlah bukan sih? Panjang atau jumlah ya? Panjang karakter ini. Oke, sampai sini paham nggak? Gampang ya. Copy. Sebentar. Di copy kodenya jadi error ya? Malah hilang dong. Saya copyin aja di WhatsApp, saya udah pernah tulis. Link to Discord. Nih. Nih, saya kan mau ini kan. Link to Discord. Ini copy. Coba ya. Kita sini coba. Ya udahlah, udah ada yang nge-share ya. Oke, ini muncul lagi. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Selanjutnya ada program lagi. Ini sama aja ya. Berarti ada string. Oh, ini menggunakan fungsi kalkulasi. Menggunakan operator tambah. Ini ya, operator tambah. Kalau ini copy dari string 1 ke string 3, ya udah. Berarti kan diputar aja nih. Dibandingkan. Variabel yang 3 sama dengan 1, ya udah. Berarti isinya juga sudah terbalik gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ingin menambahkan 2 karakter, boleh menggunakan fungsi yang tadi, menggabungkan tadi ya. Fungsi gabung tadi apa nih? strcat ya. Boleh menggunakan simbol matematika tambah. Nah, kalau ingin ini ya, jumlah total. Oke. Berarti kan size ini kan dia ngapain sih? Dari hasil ini, dari hasil variabel ini, ya hasilnya, nanti dihitung lagi panjang karakternya menggunakan len. Nanti outputnya di sini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait string? Silakan, kalau ingin bertanya, silakan. Bu, itu batasnya muat berapa kata ya, Bu? Atau berapa huruf? Untuk kata,
Iya. Apakah bisa naruh data sebanyak-banyaknya di string itu atau ada batas memorinya atau gimana? Kalau di C itu dia terbatas. Nggak bisa nih satu paragraf disimpan ke dalam satu tipe data. Ya, jadi ini tergantung bahasanya. Bahasa ini kan dia termasuk bahasa yang tingkat tengah ya. Apalagi ini karakter. Nah, batasannya ini satu satu inilah. Kalau kalau string itu kan dia nggak bisa. Coba ya kita ke ini mana tadi codingan. Nah, ini nih. Ini kan 10 ya. Boleh nggak sih saya ngasih di sininya tuh 1 juta alokasi memori untuk penyimpanan karakter. Boleh nggak 1 juta? Coba ya. Iya. Mana nih? Masih tuh? Masih bisa maksimal. Jadi boleh nih kalau kalau paragraf gitu tapi tidak efisien untuk penempatan kasus kalau karakter maksimal paling banyak itu di C++ ini kurang tepat. Nah, kalau mau untuk di sini menggunakan algoritma text mining gitu ya. Kalau ini kan buat karakter aja, bukan bukan per semua stringnya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Oke, untuk yang belum sempat mengerjakan UTS, biasanya kan di akhir semester kan ada remedial ya. Ikutin aja remedial nanti dari Sekprodi biasanya. Ya, pastikan kesempatan itu digunakan baik-baik. Jangan sampai UTS gak ngerjain, remedial gak ngerjain, terus menuntut nilai A. Nah, itu coba deh. Ya, kalau remedial itu maksimal B. Itu juga kalau ngerjainnya maksimal. Ya, jadi nanti akan ada infonya untuk rekan-rekan semua yang nilai tugasnya gak ada, UTS-nya gak ada, tolong dimaksimalkan kesempatannya di remedial. Kalau remedial gak ngerjain juga, berarti ngambil lagi di semester selanjutnya. Ngambil lagi mata kuliahnya ngulang lagi. Ya, daripada ngulang, mendingan ngerjain. Gitu ya. Jelas ya? Oke, terkait UAS ada yang mau ditanyakan? Ibu UASnya ngapain sih, Ibu? Gitu. Nanya kek. Minta kisi-kisi UAS, Bu. Kisi-kisi UAS. UAS itu bobotnya kan 30% ya, berarti ada 15% itu analisa program, ya bisa soalnya ada codingan, lalu kalian ketikan ulang, tapi dijelaskan melalui video presentasi. Gitu aja. Ya, yang penting kalau UAS itu harus ada penjelasan berdasarkan pemikiran sendiri. Ya, mau salah, mau ngomongnya terbata-bata itu nggak apa-apa. Yang penting mengerjakan hasil sendiri. Jangan lupa kalau bikin video presentasi itu harus on cam ya. Biasanya kalau nggak on cam nanti saya ini nilainya akan berkurang. Ya kan yang presentasi rekan-rekan semua berarti harus apa sih? Kita tuh harus mengapresiasi diri sendiri. Oh, ini kerjaan saya. Berarti muka saya harus nampak gitu loh. Oke?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan untuk Vicon kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.